Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dengan sekian kesibukan kita, khususnya ya seperti hari libur, seperti hari Ahad ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan sehingga dengannya kita bisa meraih pahala-pahala dari setiap langkah-langkah kita ke majelis ilmu. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam banyak hadis-hadis beliau yang sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuh." Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjid tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang haji dengan haji yang sempurna. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Jadi keutamaan yang luar biasa yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita duduk di tempat yang mulia ini, menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, para umat dan akhwat yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab
nasihati lin nisa, ya nasihatku untuk para wanita muslimah, yang ditulis oleh seorang syekhah, ya seorang penuntut ilmu wanita, seorang muslimah yang bernama Ummu Abdillah. Itu anak dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan beliau yang pertama, yang beliau beri judul dengan Al-Hathu 'alal Ikhlas wal Muhafadhah 'alal Waqt. Itu anjuran, perintah agar kita berusaha ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Begitu pula anjuran agar kita menjaga waktu-waktu kita. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan beliau yang kedua dari nasihat beliau kepada para wanita muslimah, itu tentang hifdzul lisan wa fadluhu. Ya, tentang apa? Menjaga lisan. Ya, menjaga lisan dan keutamaannya. Qala Allah Ta'ala, beliau mengawali pembahasan ini dengan menyebut beberapa dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat lisan ini. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah dalam surah Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil bagi kalian untuk bisa menghitungnya. Artinya apa? Saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa min dhimni hadhihi ni'am al-lisan akramallahu bi 'abdah. Nah, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmat lisan. Nikmat kita diberikan lidah, ya, yang dengannya kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Wa ja'alahu yu'abbiru amma fi nafsi, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat lisan ini bagi manusia, yang dengannya mereka bisa mengungkapkan isi hatinya. Dengan lisan inilah mereka bisa mengungkapkan, ya, isi-isi fikiran-fikirannya. Dengan lisan inilah mereka bisa mengungkapkan ide-idenya. Jadi nikmat lisannya adalah nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Ya, makanya Allah tegaskan hal ini dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia Al-Bayan. Itu kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengungkapkan isi hatinya, ya, isi pikirannya, ide-idenya. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa yaqulu azza wa jalla mumtannan ala abdi idh ja'ala lahu lisanan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain.
Begitu pula dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat lisan ini. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain?" Bukankah kami telah jadikan bagi manusia itu dua mata, wa lisanan wa syafatain, begitu pula satu lisan dan dua bibir. Ini nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengannya dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai 9 ini. Ya, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat lisan ini. Kemudian kata beliau, al-lisan qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila a'la darajat. Jadi lisan ini, ya, dengan lisannya seseorang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Namun bisa juga sebaliknya. Dengan sebab lisan seseorang akan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, ini semua tergantung bagaimana kita menggunakan lisan kita ini. Makanya sering kita dengar orang mengatakan lisan itu ibarat pisau bermata dua. Ya, yang dengan lisannya seseorang bisa mendapatkan pahala demi pahala, sehingga derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebaliknya juga, dengan lisannya seseorang akan terjerumus ke dalam dosa demi dosa, sehingga dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Nah, kapan seseorang dengan lisannya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, wa yakunu dzalika idza sarafahu fil umuril khairiyah. Seorang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya tatkala dia gunakan lisannya itu pada kebaikan-kebaikan. Tatkala dia gunakan lidahnya itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min du'ain, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau berdoa pakai lisan. Nah, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sanalah kita akan mendapatkan pahala. Selain hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qiraatil Quran. Ya, begitu pula dengan lisan ini kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya kan? Walaupun ya terkadang ya banyak orang-orang yang hampir jarang-jarang menggunakan lisannya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, lebih sibuk membaca koran daripada Al-Quran. Lebih sibuk dia membaca berita-berita dari makhluk daripada berita-berita dari Al-Khaliq yang ada dalam Al-Quran. Dia lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dari ya berita-berita yang ada di media sosial daripada yang ada di dalam Al-Quranul Karim dari hidayah-hidayah. Ya, kenyataannya demikian. Padahal sejatinya para umat dan akhwat, apabila kita sibukkan lisan kita ini dengan Al-Quran, maka di sanalah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan derajat seseorang nanti di surga itu tergantung dari banyaknya bacaan Al-Qur'annya di dunia. Ya, sebagaimana yang
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi kama kunta iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada seorang nanti di surga, ya bacalah dan meninggilah derajatmu, bacalah sebagaimana engkau membaca dahulu di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga ini adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Artinya apa? Artinya semakin banyak bacaan-bacaan Al-Quran seseorang, maka derajatnya akan semakin ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dengan lisan kita, ya, dengan lidah kita membaca. Wa fid da'wati ila Allah, begitu pula dengan lisan seseorang bisa menggunakannya untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fit ta'lim, begitu pula dengan lisan seseorang bisa menggunakannya untuk mengajari saudaranya, sehingga itu semua akan meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lain kata beliau, idza sarafahu fima yurdillahi azza wa jalla, tatkala seorang hamba itu gunakan lisannya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mithlun nutqi fit tauhid, seperti misalnya dia gunakan lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid, ya, idza tawaffarat baqiyatu syuru'il majmu'ah, itu tatkala dia sempurnakan tauhidnya dengan syarat-syaratnya, itu dengan syarat yakin, ilmu, ikhlas, ya, jujur, kemudian juga dia mencintai kalimat tauhid itu sendiri, tunduk, patuh dan seterusnya. Bal hadzal naw' afdalu ma yantiqu bihil lisan, dan menggunakan lisan untuk mengucapkan kalimat tauhid ini adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya dan yang paling afdal, ya. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lisan kita ini, yang menunjukkan bahwasanya mengucapkan kalimat tauhid ini adalah ucapan yang paling tinggi, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 60 sekian cabang. Yang paling afdal, yang paling tinggi dari cabang-cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, itu mengucapkan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ucapan la ilaha illallah itu adalah, ya, derajat tingkatan iman yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Wa bihi yahsulul fawz wal falah, faqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u qawmahu ila dzalika. Begitu pula dengan seseorang memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, tentunya disertai dengan meyakini kalimat tauhid dan diamalkan, maka di sanalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, seseorang akan mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la
ilaha illallah tuflihu. Jar Nabi SAW, qulu, katakanlah. Berarti dengan lisan kita, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini ya para umat dan akhwat, menunjukkan kepada kita di antara hal yang paling penting yang semestinya kita gunakan lisan kita ini dengannya adalah memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sehingga dengannya kita akan bisa meraih keberuntungan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kemudian juga kata beliau, wa mithlu dzikri kama qala rabbuna fi kitabil aziz, innal muslimina wal muslimat ila qawlihi wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, di antara juga hal-hal yang semestinya kita gunakan lisan kita untuknya, sehingga dengannya kita akan bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita perbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah disertai dengan meyakininya, mengamalkannya, apa hal yang semestinya kita perbanyak dengan lisan kita ini? Itu zikrullah. Perbanyak untuk berzikir. Ya, perbanyak untuk menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang muslimin dan muslimat. Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslimin dan orang-orang muslimat, ya, laki-laki ataupun wanita, sampai Allah berfirman wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Bagi siapa? Bagi mereka yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun wanita. Dan subhanallah, zikir ini ibadah yang ringan, tapi keutamaannya luar biasa. Ya, dalam kondisi apapun kita bisa berzikir. Ya, sambil masak misalnya, bisa. Ya, ketika menyalakan kompor kita ucapkan bismillah, itu sudah zikir. Ya, sambil misalnya menyiang bawang atau menyiangin lauknya, ya, sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu luar biasa itu. Ya, ketika seorang muslimah bisa mengamalkannya. Ya. Jadi sebenarnya zikir ini ibadah yang sangat-sangat mudah dan sifatnya mutlak. Dalam artian, ya, khususnya zikir-zikir yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Silakan diperbanyak sebanyak-banyaknya. Maka di sana kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, ibadah yang ringan tapi keutamanya luar biasa. Nah, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan dari zikir yang semestinya kita gunakan dengannya lisan kita ini, sebagaimana yang dinasihatkan oleh beliau di sini, adalah hadis dari Abu Darda. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabari kepada kalian tentang sesuatu yang terbaik dari amal perbuatan kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi Tuhan kalian.
wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling bisa meninggikan derajat-derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warid, dan sesuatu yang lebih baik bagi kalian dari menginfakkan emas ataupun perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Begitu pula tentang satu amalan yang lebih baik ya dari kalian berjihad fisabilillah sehingga kalian menebas leher musuh atau leher kalian yang ditebas oleh musuh. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kabari kepada kami amalan itu. Apa itu ya Rasulullah? Ya, jadi amalan yang apa? Amalan yang paling mulia di sisi Allah, paling suci di sisi Allah, paling bisa meninggikan derajat, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari ya seorang ikut dalam jihad fisabilillah. Maukah aku kabari kepada kalian tentang amalan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kabari kami, apa amalan itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Amalan itu adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan lisan kita. Subhanallah, amalan yang ringan, bahkan tidak membutuhkan uang sepeser pun, tapi keutamaannya luar biasa sekali. Ini cuman sayangnya kita aja yang lalai untuk memanfaatkan lisan kita dalam rangka memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru yang ada kita ya ketika di rumah misalnya sambil nyiangin apa namanya ikannya, nyiangin ya apa namanya bumbu-bumbunya, justru kadang yang didengar adalah musik-musik ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Sayang sekali seperti itu. Ya, kalau kita gunakan kesempatan itu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang utamanya ini luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berapa banyak pahala-pahala yang kita kumpulkan, sehingga itu akan ya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya. Kemudian kata beliau, wa mithlul istighfar. Termasuk juga hal-hal yang semestinya kita gunakan lisan kita dengannya adalah memperbanyak istighfar. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Gunakan lisan kita ini perbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah perbanyak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun sebenarnya la ilaha illallah itu sendiri sudah masuk bagian dari zikir, tapi beliau mengkhususkannya karena utamanya yang luar biasa. Begitu pula zikir secara umum, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu diperbanyak. Semakin banyak kita ucapkan, semakin banyak pahala-pahala kita. Ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya orang yang memperbanyak zikir tadi itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu akan menjadikan dosa-dosanya berguguran sebagaimana dedaunan yang kering itu berguguran dari rantingnya. Subhanallah. Ini keutamaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat mudah sebenarnya. Lagi naik motor misalnya, lagi safar, lagi jalan ke Sampit, daripada mendengar musik-musik yang gak ada manfaatnya, ya diisi dengan zikir, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu subhanallah, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kita akan bisa raih dan dapatkan. Nah, begitu pula kata beliau di sini, wa mithlul istighfar, itu dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk
dari ucapan-ucapan yang semestinya kita sibukkan lisan kita ini dengannya, sehingga dengannya kita akan bisa meraih keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, sungguh beruntung. Ya, sungguh beruntung bagi seseorang yang mendapatkan pada catatan amalannya itu banyak istighfar. Ya, jadi semakin banyak istighfar yang diucapkan oleh seorang hamba, dia akan menjadi orang yang semakin beruntung nanti di hari kiamat. Semakin banyak istighfar dalam catatan-catatan amalannya, semakin besar keberuntungan yang akan dia raih dan dapatkan. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ya, makanya Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang paling banyak istighfarnya. Padahal beliau sudah diampuni seandainya ada dosa. Padahal beliau manusia yang maksum, terpelihara dari dosa dan maksiat. Padahal beliau manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang sudah dijamin masuk surga. Tapi lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam masih memperbanyak istighfar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfirulah, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, minta ampunlah, beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali dalam sehari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehari itu 100 kali minimal istighfar. Ya, padahal beliau seperti yang kita katakan tadi, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang paling tinggi derajat, manusia yang paling mulia. Lah kita, ya, tidak ada jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dapat surga atau enggak ada jaminan. Kita manusia yang bergelimang dosa, dalam hari-hari yang kita lewati ada saja larangan Allah yang kita lakukan, ada saja perintah Allah yang kita tinggalkan. Terkadang kan begitu. Tapi jarang-jarang kita mau istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi para umat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna, mari biasakan lisan kita ini digunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, semakin banyak catatan-catatan istighfar seseorang, ya, semakin besar keberuntungan yang akan dia dapatkan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, wa mithlul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahu min asbabil falah. Termasuk juga yang semestinya kita gunakan lisan kita ini dengannya adalah itu kita gunakan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, amar ma'ruf. Begitu pula kita gunakan lidah kita ini untuk nahi mungkar, untuk melarang manusia dari kemungkaran. Tentunya sesuai dengan tingkatan kita, sesuai dengan posisi kita. Ya, sebagai ibu-ibu misalnya, ya, sebagai para ummahat, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada anak-anak kita. Ya, ketika misalnya anak kita sudah balik, ya, anak perempuan kita sudah balik, ya, masih enggan untuk berjilbab, ya diingetin, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, suruh gunakan jilbab.
Ya, ingetin dia jangan sampai melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Ya, kalau kita biarkan anak perempuan kita keluar tanpa hijab yang syar'i, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ya Masya Allah rajin ini rajin itu, ibadah ini ibadah itu, tapi anak kita terbengkalai, tidak diurus, pendidikannya tidak diperhatikan, bisa jadi mereka yang akan menyeret kita nanti ke dalam api neraka. Ya, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, itu bagi anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Maka tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, anak kita yang laki-laki misalnya, ya padahal sudah balik tapi masih meninggalkan sholat, ingetin tuh anaknya, jangan dibiarin. Bahkan sebelum balik pun disuruh untuk mengerjakan sholat, dilatih untuk sholat berjamaah. Kalau di bulan Ramadan disuruh berpuasa, dilatih berpuasa, apalagi kalau sudah balik. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai seorang ya ummahat begitu. Jadi tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita akan menjadi orang yang mulia, bahkan akan menjadi umat yang terbaik. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaknya ada segolongan dari kalian satu umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, yang mencegah dari kemungkaran, ya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini. Jadi gunakan lisan kita ini untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian kata beliau, wa huwa minas shadaqat kama fi sahihain min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun wa fi amrun bi ma'rufin wa nahyun an munkarin sadaqatun. Di mana menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini termasuk dari sedekah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan dari Nabi SAW, setiap persendian dari manusia itu ada kewajiban sedekahnya pada setiap harinya. Kemudian Nabi SAW merincikan amalan-amalan yang bisa atau yang terhitung sedekah. Nah, di antara yang Rasulullah SAW sebutkan adalah ya, amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin. Jadi menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, itu termasuk sedekah yang dengannya seorang membayar atas setiap persendian yang ada di dalam ya, tubuhnya itu. Nah, kemudian para umat dan akhwat azza niyallahu wa iyyakunna, wa mithlu husnil kalam fa innahu wiqayatun minan nar. Begitu pula termasuk hal yang semestinya kita gunakan lisan kita ini dengannya adalah husnil kalam. Itu kita gunakan ya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, yang dengannya kemudian akan menjadi tameng kita dari api neraka. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Lihat nih, subhanallah hadis ini. Kata Nabi SAW, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Ya, jadi orang hanya punya satu butir kurma.
Nah, dia tidak bisa bersedekah kecuali dengan separuhnya, karena separuhnya untuk dirinya. Maka dilakukan. Itu demi untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibatin. Kalaupun Anda tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk sedekah, maka untuk menyelamatkan diri Anda dari api neraka adalah bi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik. Ya, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang santun. Gunakan lisan kita ini untuk kata-kata seperti itu. Ya, selain kita gunakan tadi untuk ya berzikir, beristighfar, amar ma'ruf nahi munkar, pastikan yang keluar dari lisan kita ini yang baik-baik. Ya, khususnya mulai dari kepada keluarga kita. Ya, mulai dari kepada suami kita, suaminya, para umat sekalian. Ya, jangan sampai ya kata-katanya kasar kepada suaminya. Ya, begitu pula sebaliknya suami kepada istrinya tentunya. Ya, kepada anak-anak kita, ya biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun. Karena apa yang keluar dari mulut kita didengarkan oleh anak-anak kita, itu biasanya akan ditiru oleh mereka. Ya, kalau ada seorang ibu misalnya, biasa keluar dari mulutnya itu yang ada di kebun binatang itu, maka anak-anaknya kan seperti itu. Ya, anak-anak itu paling pandai untuk mencontoh. Apa yang dia dengar dari orang tuanya itu akan dia ikuti. Maka pastikan kita sebagai orang tua tidak keluar dari mulut kita ini kecuali kata-kata yang baik. Bahkan ketika anak kita itu pun melakukan kesalahan, ya jangan pernah keluar dari mulut kita umpatan, cacian, apalagi laknat, naudzubillah. Apalagi mendoakan kejelekan untuk anak kita. Ya, dengan lisan kita ini. Hati-hati itu. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah ayat yang sahih, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Yang artinya jangan pernah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian, untuk harta-harta kalian, untuk anak-anak kalian, jangan pernah. Ya. Nanti yang repot kitanya sendiri, kita seorang yang repot. Misalnya anaknya berbuat satu kesalahan, ya. Kemudian dia doakan kejelekan untuk anaknya. Didoakan ditabrak motor misalnya. Bujuran ditabrak motor. Siapa yang susah? Ya susah seorang nanti sebagai orang tua. Ya kan? Jadi buruk apapun ya sesuatu yang dilakukan oleh anak kita, sengeselin kayak apapun anak-anak kita, usahakan jangan keluar dari mulut kita ini kecuali yang baik-baik. Ya, belum pernah baca, wallahu ta'ala alam benar atau tidak kisah ini. Itu kisah tentang Syekh Sudais. Ya, mungkin para umat pernah mendengarkannya. Disebutkan Syekh Sudais, kita tahu kan Syekh Sudais itu imam besar Masjidil Haram ya. Bahkan sekarang beliau, kalau bahasa kita ya, beliau itu menjadi ketua takmir Masjidil Haram sekarang itu, Syekh Sudais. Dikisahkan ya, dan ini tersebar kisahnya. Syekh Sudais ketika masih anak-anak, masih kecil ya, itu ibunda beliau sedang mempersiapkan makanan untuk tamu. Ya, dipersiapkan makanan, hidangan untuk tamu yang datang. Tiba-tiba datang Syekh Sudais bawa pasir, dilempar ke hidangan itu. Ya bayangkan, ya kayak apa mungkin ya keselnya ibundanya. Sudah capek-capek hidangin makanan, sekalinya dihamburin pasir.
Nah, kalau kita mungkin kayak apa reaksi kita? Ya para umat kira-kira kayak apa? Udah capek-capek masak, sudah mau dihidangkan, anaknya datang hamburin pasir. Nah, wah mungkin habis keluar nama-nama hewan di kebun binatang tuh. Kalau kita ya. Tapi kalau ibunda dari Syekh Sudes ini, Syekh Sudes masih kecil ya. Kata ibundanya mengatakan, ya menjauh sana engkau dariku, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi justru dalam kondisi yang ngeselin seperti itu, ya ibunya mendoakan anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Dan bujuran, ya beliau besar, ya sehingga menjadi doktor S3, lantas kemudian menjadi imam di Masjidil Haram sampai sekarang. Dan beliau imam ternama di Masjidil Haram, ya Syekh Sudes itu. Ini subhanallah ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya dari lisan kita ini jangan pernah keluar kecuali yang baik-baik. Ya, itu mulai dari kalimat thayyibah, ya dari zikir, istighfar, berkata yang baik dan seterusnya, yang lembut, yang santun, mulai dari keluarga kita, begitu pula kepada kawan-kawan kita. Nah, maka dengan mengucapkan kata-kata yang baik ini, itu akan menjadi tameng kita, menjadi penyelamat kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang kita sampaikan tadi, ya selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Kalaupun tidak ada yang kalian bisa sedekahkan untuk bisa menyelamatkan diri kalian dari api neraka, kata Nabi SAW, maka ucapkan kata-kata yang baik. Ya, ucapkan kata-kata yang baik. Itulah yang akan menjadi tameng penyelamat Anda dari api neraka. Nah ini. Ya. Kemudian kata beliau, wa huwa naw'un min anwa'is shadaqah. Begitu pula mengucapkan kata-kata yang baik, ini bagian dari sedekah ternyata. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu fi syamsu. Setiap persendian dari manusia itu ada kewajiban sedekahnya. Itu pada setiap hari tatkala matahari terbit. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh sedekah itu. Nah, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Sesungguhnya kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini sebenarnya cakupannya luas. Mulai dari zikir, istighfar, termasuk juga ucapan-ucapan yang mulia, yang santun, yang lembut. Itu shadaqatun. Salah satu dari bentuk sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin shadaqatun." Atas setiap muslim itu ada kewajiban sedekah. Ya, setiap harinya. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Dia orangnya miskin, sekere, enggak punya apa-apa. Sedangkan kita disuruh wajib sedekah tiap hari. Ya, bagaimana kalau orang enggak punya apa-apa?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayu'inu dzal hajatil malhuf." Kalau dia nggak ada harta untuk disedekahkan, yang dia lakukan adalah menolong orang. Dia masih punya tenaga, sedekah tenaga, tolong orang yang membutuhkan. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fa illam yaf'al. Nah, para sahabat nanya lagi, bagaimana kalau ianya kada mampu ya Rasulullah? Ianya lemah, tidak mampu menolong orang lain, atau nggak ada kesempatan menolong orang. Ya, mau sedekah dengan harta juga nggak bisa, sedekah tenaga juga belum bisa. Qala fayamuru bil khair au bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, kalau dia kada mampu,
yang dia lakukan untuk bersedekah tiap hari adalah ya'muru bil ma'ruf. Hendaknya dia suruh orang, hendaknya dia tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia suruh orang mengerjakan yang baik, meninggalkan keburukan. Fa illam yaf'al. Nah, sahabat ini nanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau ianya kada mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mampu nyuruh orang berbuat kebaikan? Qala fayumsik anisyar fa innahu lahu shadaqatun. Maka kalau sedekah dengan harta kada mampu, sedekah dengan tenaga juga kada mampunya, menyuruh orang berbuat kebaikan juga belum mampu, maka apa kata Nabi SAW? Fayumsik anisyar. Hendaknya dia tahan dirinya dari berbuat keburukan kepada orang. Hendaknya dia tahan dirinya, tahan lisannya dari menyakiti saudaranya, tahan tangannya dari menyakiti, mengambil hak milik saudaranya. Itu yang dia lakukan. Subhanallah, agama kita ini luar biasa. Jadi ibarat kata, kalau Anda nggak mampu membuat orang tertawa, minimal jangan buat dia nangis gitu loh. Kalau Anda belum mampu menjadikan orang lain bahagia, minimal jangan buat dia bersedih. Kadang ada orang sudah nggak mampu menjadikan saudaranya bahagia, dijadiin sedih lagi. Nah, ketika kita mencegah diri kita untuk tidak ganggu orang, tidak nyakiti orang, kita tahan lisan kita dari mengumpat, menyambat, melaknat, ngatain orang, kita tahan tangan kita dari menyakiti orang, mengambil milik orang. Nah, itu bentuk sedekah kata Nabi SAW. Jadi fayumsik anisyar fa innahu lahu shadaqatun. Ketika seseorang menahan dirinya dari keburukan, bersikap buruk kepada kawannya, kepada saudaranya, apalagi kepada orang-orang terdekat darinya, maka itu sudah bernilai sedekah bagi dia. Subhanallah. Nah ini. Jadi para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Jadi sekali lagi kalaupun kita tidak bisa memberikan sesuatu, maka minimal jangan ganggu orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Kalaupun kita belum bisa membantu orang lain, minimal jangan menyusahkan. Belum bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan buat orang lain sedih. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah kemudian kata beliau, wa mithlu kaffi adza wa syarril lisan, kama fi sahih al-Bukhari an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi admanu lahu al-jannah. Fadalla ala anna hifdhal lisan wal farji min asbabi nailil jannah. Begitu pula kata beliau, bahwasanya dengan seseorang menjaga lisannya, menjaga lisannya dari mengganggu saudaranya, itu akan menjadi sebab dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari berdusta, dari mengumpat, menyambat, melaknat saudaranya, dari menggibahi, menggunjing, mengadu domba saudaranya. Nanti kita akan rincikan setelah ini beberapa dosa-dosa lisan yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa menjaga lisannya dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah Rasulullah SAW akan menjamin surga bagi dia. Syaratnya jaga lisan kita ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, wa fi riwayah wa ma baina fakhidhaihi
admanu lahul jannah. Yang artinya barang siapa yang bisa menjamin untukku, ya, untuk bisa menjaga apa yang ada di antara kumis dan janggutnya, maksudnya mulutnya ini, dan bisa menjamin untukku untuk bisa menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya, itu kemaluannya, admanu lahul jannah, maka aku jamin bagi dia surga. Ya, jadi kalau kita sudah bisa menjaga yang dua ini, ya, mulut dengan yang apa yang ada di antara kedua kaki kita itu, kata Nabi SAW, beliau jamin bagi kita surga. Nah ini, ya, maka para umat dan akhwat ya azza ni Allah wa iyyakunna, maka kewajiban bagi kita. Jadi selain kita gunakan lisan kita ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah tadi itu, juga jaga lisan kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang rajin dia puasa sunnah. Selain puasa wajib dia rajin puasa sunnah, selain sholat wajib dia rajin sholat sunnah. Akan tetapi, ya, si wanita ini dia suka menyakiti tetangganya, itu dengan lisannya, ya, dengan perbuatannya suka nyakitin tetangganya. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan padanya, dia itu di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi orang rajin puasa, rajin sholat, tapi nggak bisa jaga lisan, itu nggak ada kebaikan padanya, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan dia itu terancam neraka. Nah maka oleh karena itu, ya, para umat dan akhwat yang ulun muliakan, mari jaga lisan kita ini dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata dosa anak manusia, dosa anak Adam itu mayoritas bersumber, ya, sumbernya itu dari lisannya. Rasulullah SAW bersabda, aktsaru khotoya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu bersumber dari lisannya. Ya, betapa banyak orang yang dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Dalam hadis yang lain dikatakan, wahal yukabbun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang-orang yang diseret, dilemparkan ke dalam api neraka dikarenakan perbuatan dari lisannya ini. Maka jaga lisan kita ini, mudah-mudahan, ya, dengannya kemudian kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari nerakanya. Nah, para umat dan akhwat yang ulun muliakan, itu yang ulun bisa sampaikan dari pembahasan yang kedua ini. Insya Allah masih ada kelanjutannya yang beliau sebutkan, ya. Dan lumayan pembahasan di sini yang beliau sebutkan kaitan dengan dosa-dosa lisan. Nanti akan kita rincikan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.